Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Sukmawati Trisnatul Rohma, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan menjawab seputar pertanyaan digital storytelling untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi lintas mata pelajaran pada aksi nyata topik 5. Pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah memahami konsep refleksivitas? Refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran untuk merefleksikan pengalaman yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan makna terhadap peristiwa yang dilakukan. Proses refleksi terdiri dari pengalaman, refleksi, dan hasil. Sementara itu, narasi refleksi adalah tulisan refleksi seorang penulis untuk menceritakan kisahnya terkait proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Perjalanan refleksi pribadi saya dimulai dari saat duduk di bangku sekolah dasar. Saya mulai tertarik membaca cerita. Ketertarikan ini berawal dari tugas bahasa Indonesia. Pada saat itu, guru memberi tugas pada saya dan teman-teman untuk menampilkan drama cerita rakyat. Segera saya cari banyak cerita rakyat di perpustakaan sekolah untuk dipilih satu yang paling menarik. Saya tidak sadar sudah menghabiskan 3 judul cerita selama 15 menit di waktu istirahat. Saat itu, saya enggan beranjak, tapi bel berbunyi menandakan masuk. Semenjak itulah, minat saya dalam membaca mulai tumbuh. Saya pun mulai menyukai cerita rakyat, dongeng, dan fabel. Hingga pada akhirnya, pertunjukan drama sederhana di depan kelas berjudul Ande-Ande Lumut berhasil kami tampilkan dengan baik dan mendapat pujian luar biasa dari bu guru. Ternyata, minat saya bermain peran semakin terasah saat di bangku perkuliahan. Ketika semester 6, tagihan mata kuliah keterampilan sastra produktif berupa pertunjukan teater yang harus ditampilkan di aula kampus. Entah mengapa, setelah casting dilakukan saat itu, saya yang terpilih menjadi aktor utama bernama Mbak Subiah dalam lakon Kota Tak Henti Bernyanyi. Segera saya baca secara intens lagi naskah dramanya untuk memahami alur cerita dan mendalami peran menjadi Mbak Subiah. Melalui membaca, saya dapat memahami budaya yang melatar belakangi pengarang membuat drama tersebut, sehingga mampu mengenal karakter Mbak Subiah secara mendalam. Hari demi hari dipadatkan dengan latihan dan membuat properti mulai pagi hingga larut malam. Alhasil, seperti harapan kelompok kami, pertunjukan teater Kota Tak Henti Bernyanyi berhasil menjadi tim artistik terbaik dan aktor pendukung terbaik. Pencapaian tersebut sangat membuat saya bangga atas perjuangan panjang dengan segala tawa dan tangisan di baliknya. Kecintaan saya pada membaca, utamanya genre sastra, tentu tidak terhenti di situ. Ketika di awal semester kuliah, saya sempat kaget karena diminta salah satu dosen untuk menulis artikel ilmiah sebagai tugas akhir. Saya bingung karena belum ada pengalaman sama sekali. Beliau mulai mengajarkan saya dan teman-teman satu kelas untuk menulis artikel ilmiah seiring berjalannya waktu hingga semester 3. Saya bertemu dosen sosiologi sastra. Sama seperti tagihan sebelumnya, beliau meminta kami melakukan penelitian. Saya merasa ini adalah kesempatan emas. Waktu itu, saya memilih sastra lisan karena lebih tertarik melakukan penelitian lapang, berinteraksi dengan banyak orang dan mengenal budaya mereka secara langsung. Saat itu, saya berhasil menulis artikel berjudul Fungsi dan Dampak Mitos Eyang Sabu Jagat bagi Kehidupan Masyarakat Dusun Ubalan dan Desa Maguan, Kabupaten Malang. Berlanjut ke semester 4, lahir salah satu tulisan sastra lagi bersama dosen tersebut berjudul Komodifikasi Mitos Eyang Sabu Jagat sebagai Promosi Wisata dan Daya Tarik Pengunjung di Kabupaten Malang. Beberapa tulisan bersama dosen lain pun berhasil terbit di jurnal terakreditasi Sinta. Selain meneliti, untuk tagihan tugas akhir mata kuliah, saya bersyukur dipercaya menjadi salah satu mahasiswa S1 yang diajak kolaborasi melakukan penelitian dikti oleh tim dosen. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru. Ternyata sastra berperan primer dalam segala bidang dan mampu menggerakkan aktivitas masyarakat dalam menjalani hidupnya. Itulah perjalanan hidup saya dalam berliterasi. Banyak terima kasih saya ucapkan pada guru dan dosen saya yang telah menuntun
juga memfasilitasi untuk membaca dan menulis hingga berhasil melahirkan beberapa karya. Walaupun karya ini tidak seberapa, tapi ini adalah proses belajar untuk terus mengembangkan minat dalam diri. Pertanyaan yang kedua, setelah membuat narasi literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun manfaat literasi dalam kehidupan, yang pertama, dapat melatih konsentrasi dan fokus karena kita tidak hanya diminta untuk menyimak informasi yang kita dapat, namun kita juga harus memahami maksud dan isi dari informasi tersebut. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Yang ketiga, sebagai calon pendidik dapat melatih public speaking untuk menyampaikan materi secara jelas kepada peserta didik. Yang keempat, dapat mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata-kata yang baik. Contohnya, saya sudah merasakan sendiri, yaitu beberapa tulisan saya berhasil terbit di jurnal terakreditasi Sinta. Dan yang kelima, bersikap terbuka terhadap orang lain pada saat memberikan informasi. Pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya dengan cara yang pertama, mengondisikan kondisi fisik ramah literasi dengan menyediakan pojok baca yang menarik dalam kelas. Yang kedua, memajang karya peserta didik dan menciptakan kelas yang kaya informasi. Untuk yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan efektif sebagai modal komunikasi dan interaksi yang literat dengan cara melakukan kegiatan pentas seni di akhir semester ataupun akhir tahun, kemudian memotivasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan melakukan kegiatan literasi dalam perayaan hari besar, misalnya dengan mengadakan festival poster, pantun, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat dengan cara membudayakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan secara rutin, serta melakukan pelatihan tentang peningkatan dan pemahaman literasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.